Ikan patin menjadi peluang bisnis yang menguntungkan karena pemeliharaan yang cenderung lebih cepat, namun modalnya tetap terjangkau. Bahkan, bisnis budidaya ikan ini tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan oleh para pemula juga loh. Kebutuhan pakan yang dibutuhkan juga terbilang cukup mudah untuk didapatkan. Lalu benarkah budidaya ikan patin menguntungkan, sahabat? Mudahkah cara budidayanya? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Dikarenakan kandungan gizi, nutrisi, dan vitamin yang terkandung di dalam ikan patin membuat jenis ikan satu ini memiliki begitu banyak manfaat bagi kesehatan. Jadi masihkah ragu untuk memulai budidaya ternak ikan patin? Budidaya ikan patin banyak dipilih para pelaku bisnis karena masa pemeliharaannya lebih cepat dibandingkan dengan budidaya ikan lainnya, sehingga biaya produksi juga tidak terlalu tinggi. Kebutuhan pakan yang dibutuhkan untuk budidaya patin juga terbilang cukup mudah. Untuk burayak patin bisa diberi pakan Artemia, sedangkan untuk ikan yang lebih besar bisa diberi pakan cacing sutra. Peluang bisnis ikan patin terbilang cukup besar berdasarkan Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2017 silam mengalami penurunan 52,22% dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 11.137 ton. Volume ekspor ikan patin pada tahun 2017 hanya 5.321 ton saja. Hal tersebut bukan karena kekurangan ikan yang diproduksi, melainkan permintaan domestik yang semakin tinggi. Seperti dikatakan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Prabowo, bahwa pada tahun 2017 ekspor menurun karena adanya peningkatan permintaan di pasar domestik. Ikan patin merupakan ikan yang memiliki pertumbuhan cepat sehingga budidaya ikan patin menjadi alternatif dalam menangani hal tersebut. Perlu kita tahu, budidaya ikan patin di kolam tergolong sangat cepat. Dalam waktu 6 bulan, ikan ini bisa tumbuh dengan panjang mencapai 35-40 cm dengan berat 1 kg. Selama pemeliharaan dilakukan secara teratur. Selain itu, sahabat, harga jual ikan patin juga tergolong cukup tinggi dan peminatnya tidak kalah banyak dengan jenis ikan lainnya. Jadi, kita bisa memperoleh untung cukup besar dari bisnis satu ini. Hal yang menarik lagi, ikan patin banyak dicari pembeli karena kaya akan kandungan gizi dan manfaat. Ikan patin memiliki kandungan lemak rendah ketimbang jenis ikan lainnya. Ikan patin pun memiliki kandungan lemak esensial DHA 4,74%, EPA 0,31% dan lemak tak jenuh USFA 50%. Artinya, ikan patin memiliki kandungan kolesterol rendah 21-39 mg per 100 gram. Maka, bagus untuk dikonsumsi dan cocok untuk kamu yang sedang menjalankan program diet. Dengan demikian, meski harganya cukup tinggi nih, ikan patin tidak pernah sepi peminat. Menguntungkan sekali bukan, sahabat? Nah, sebelum video semakin berlanjut nih, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Lokasi yang tepat, usaha awal agar keuntungan berlimpah. Memang sahabat, tidak dapat dipungkiri bahwa kunci dari menjalankan budidaya ternak ikan patin ataupun ikan-ikan lainnya terletak pada lokasi yang tepat. Ikan patin memiliki habitat yang cenderung bebas seperti sungai. Sehingga sebelum memulai bisnis budidaya satu ini, perlu bagi kamu untuk memahami syarat yang sesuai dengan habitat dari ikan patin itu sendiri. Nah, jika kamu tengah mencari lokasi yang sesuai untuk budidaya ternak ikan patin yang kamu jalani sekarang, ketahui dulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pilih lokasi budidaya ikan patin di tanah yang lempung, karena akan cocok untuk dijadikan sebagai lokasi usaha.
Dan usahakan agar lokasi berada di tempat yang terbuka agar mendapatkan penyinaran matahari yang cukup. Jangan lupa juga sahabat, selalu pastikan bahwa air dalam keadaan bersih setiap saat, tidak keruh, apalagi tercemar oleh limbah berbahaya. Suhu air untuk budidaya ikan patin ideal dengan suhu 26-28 derajat Celcius. Dan pH air memiliki tingkat keasaman 6,5-7 atau pH standar. Alternatif lokasi yang bisa kamu gunakan untuk budidaya ternak ikan patin yaitu model keramba. Karena bisa dengan mudah dilakukan di lingkungan dengan ikan lele, pasti mudah nih sahabat, karena kolam budidaya ternak ikan patin memiliki bentuk yang sama dengan ternak ikan lele. Karena budidaya ikan patin dan lele memang hampir sama. Mudah sekali bukan? Pemilihan bibit unggul. Salah satu faktor sukses dalam budidaya ternak ikan patin terletak dari bibitnya itu sendiri. Jika kamu termasuk yang baru saja belajar untuk bisnis budidaya, karena selain lebih cepat, kualitas bibit juga sudah tidak diragukan lagi. Ada 4 faktor yang harus kamu perhatikan nih sahabat ketika memilih bibit ikan patin, yaitu dimulai dari fisik, gerakan, ukuran, serta kesehatan. Dalam segi fisik, benih patin memiliki tubuh yang proporsional dengan ukuran antara kepala dan tubuh yang seimbang. Lalu bibit yang baik harus memiliki pergerakan yang lincah, sungut yang sempurna, tidak memiliki luka, serta warna tubuh yang terlihat mengkilat dan juga cerah. Usahakan pilih ukuran benih patin yang seragam guna menghindari kasus kanibal meskipun hal tersebut jarang terjadi. Pastikan juga benih yang kamu pilih untuk budidaya ternak ikan patin berasal dari induk yang berkualitas unggul dan bukan hasil pemijahan dari kekerabatan, dekat, atau inbreeding. Jika kamu membeli benih di peternakan nih, maka jangan lupa untuk menanyakan mengenai penyakit dari benih tersebut. Apakah benih ikan patin pernah terjangkit penyakit ataukah tidak? Dan tanyakan pula mengenai bagaimana perlakuan bibit sebelumnya. Apakah pernah menggunakan probiotik, vitamin, dan antibiotik? Pemeliharaan yang tepat. Meskipun budidaya ternak ikan patin sahabat cenderung jauh lebih cepat dibandingkan jenis-jenis ikan lainnya, kamu juga harus tetap melakukan pemeliharaan yang tepat. Agar ikan patin bisa dipanen tepat waktu dengan ukuran besar dan berkualitas. Ada 3 hal yang harus kamu perhatikan untuk memelihara ikan patin secara optimal dan juga baik. Yang pertama, kondisi kolam budidaya yang bersih dengan suhu yang tepat akan membuat kondisi ikan menjadi selalu sehat. Perlu diketahui bahwa kondisi kolam budidaya ternak ikan patin yang kurang baik bisa menyebabkan ikan lebih mudah terserang penyakit hingga berakibat pada kematian. Nah sahabat, sebelum dimasukkan ke dalam kolam nih, perlu dilakukan pemupukan terlebih dahulu ya, dengan tujuan untuk merangsang pertumbuhan pakan alami yang dibutuhkan oleh ikan. Pemberian makanan pun harus dilakukan secara bertahap, yakni pagi dan sore hari. Khusus untuk bibit yang baru dimasukkan ke dalam kolam, biarkan mereka memakan zooplankton yang sudah tersedia di dalam kolam terlebih dahulu. Baru secara bertahap mereka dibolehkan untuk mengkonsumsi pelet. Selain itu sahabat, jumlah pemberian pakan pada ikan patin juga bisa berubah setiap bulannya, yang disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan ikan. Makanan yang diberikan per hari setidaknya sebesar 3-5% dari berat badan ikan tersebut. Penanganan hama dan penyakit.
Nah, salah satu kendala yang harus kamu perhatikan ketika budidaya ternak ikan patin yaitu hadirnya hama dan berbagai penyakit. Tetapi tidak perlu khawatir sahabat, karena kamu bisa mencegah akses masuknya hama tersebut dengan memasang lampu penerangan di sekitar kolam. Pada umumnya, hama tidak suka masuk jika ada sinar lampu. Terdapat dua jenis penyakit yang bisa menyerang ikan patinmu, yaitu penyakit infeksi dan penyakit non-infeksi. Penyakit non-infeksi merupakan penyakit yang tidak menular yang timbul akibat adanya gangguan faktor yang bukan patogen. Sedangkan penyakit infeksi biasanya timbul karena gangguan organisme patogen. Dengan membasmi hama dan penyakit menggunakan penanganan yang tepat, maka ikan akan tumbuh dengan baik dan berkualitas baik pula. Proses panen yang tepat. Tips terakhir dalam budidaya ikan patin yaitu proses panen yang tepat, agar ikan tidak mengalami kerusakan, kematian, bahkan kecacatan. Sebagai contoh nih, penangkapan ikan dengan menggunakan jala apung akan mengakibatkan ikan mengalami luka-luka. Jadi sebaiknya, penangkapan ikan harus dimulai dari bagian hilir yang kemudian bergerak ke bagian hulu. Cara panen seperti ini akan cenderung menguntungkan ya, karena ikan akan tetap mendapatkan air yang segar sehingga kematian pun dapat dihindari. Selain itu sahabat, perlu diingat pula bahwa pemasaran ikan patin dalam bentuk segar dan hidup akan jauh lebih diminati oleh para konsumen. Maka dari itu usahakanlah untuk menjual ikan patin dalam keadaan hidup saja. Bagaimana sahabat? Yakin nih tidak berminat untuk ternak ikan patin? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel